Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan mahasiswa sekalian dalam mata kuliah manajemen strategik untuk topik analisis lingkungan internal. Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan analisis lingkungan eksternal gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis lingkungan internal. Nah, apa sih sebenarnya analisis lingkungan internal itu gitu ya? Jadi analisis lingkungan internal adalah suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran, kemudian distribusi perusahaan, kemudian research and development, kemudian produksi dan operasi, kemudian SDM, kemudian faktor-faktor keuangan dan akuntansi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menganalisa apa sih kekuatan dari perusahaan dan apa sih kelemahan dari perusahaan gitu ya secara umum gitu. Dan kalau lebih singkat, lebih dalamnya lagi, itu per masing-masing divisi. Jadi per masing-masing divisi, per masing-masing unit gitu ya, itu kita periksa apa sih kekuatannya, kemudian apa sih kelemahannya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan itu nanti dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman. Nah, kalau kita tahu dalam dunia usaha gitu ya, persaingan dalam dunia usaha itu kan sekarang semakin meningkat gitu ya. Nah, hal ini membuat manajemen itu harus berpikir atau memutar otak gitu untuk berusaha secara kompetitif menghadapi pesaing ini. Jadi kalau dia mau maju, kalau dia mau tumbuh, dia mau bertahan gitu ya, maka dia harus memikirkan strategi-strategi bagaimana dia untuk bisa bersaing gitu. Nah, salah satunya adalah dia harus menganalisa kekuatan dan kelemahan dari internal dia sendiri gitu. Kalau kemarin kita sudah bahas eksternal, sekarang kita fokusnya ke internal. Jadi apa sih kelemahan saya, apa sih kekurangan saya, apa sih kekuatan saya gitu ya, yang bisa saya jadikan sebagai peluang atau strategi gitu ya untuk menghadapi ancaman atau menghadapi persaingan di dunia usaha seperti itu. Nah, kelangsungan hidup perusahaan di era seperti saat ini gitu ya, itu menuntut manajemen itu untuk dapat menyusun perencanaan strategis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi selain perusahaan itu tadi harus menganalisa kekuatan dan kelemahan, perusahaan atau di sini manajemen perusahaan itu dia harus bisa beradaptasi. Beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi pasar, kondisi ekonomi, kondisi lingkungan dan lain sebagainya gitu. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan di sini kita sebutnya, jika dia tidak mampu untuk beradaptasi, maka pasti dia akan tertinggal. Gitu, sama seperti manusia, sama seperti makhluk hidup. Kalau kita mau terus bertahan hidup, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan adaptasi. Gitu. Jadi adaptasi itu penting, kemudian analisis terkait dengan kekuatan dan kelemahan pun itu juga penting, gitu ya. Oke, nah tadi apa sih tujuan dari kalau kita melakukan identifikasi atau menganalisis terkait dengan lingkungan internal gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan itu yang ada pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita ini fokusnya tuh ke internal, sudah bukan kalau kemarin kita bahas eksternal, sekarang kita fokusnya adalah ke internal. Apa sih kekuatan kita yang kita miliki, sumber daya kita yang kita miliki, kemudian apa sih kelemahan kita yang sekiranya bisa menghambat, sekiranya bisa menjadi penghalang gitu ya, itu kita identifikasi semua. Oke, nah sumber daya dan proses bisnis internal itu dikatakan memiliki kekuatan jika apa? Jika dia memiliki sumber daya dan proses bisnis yang memiliki kemampuan untuk menciptakan distinctive kompetensi. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang sumber daya dan proses bisnis kita itu kuat gitu ya. Itu yang seperti apa? Berarti yang dikatakan kuat itu di sini dia punya kemampuan, sumber daya tersebut itu punya kemampuan untuk menciptakan kompetensi, distinctive kompetensi. Distinctive kompetensi itu maksudnya kompetensi yang menjadi pembeda
atau menjadi apa istilahnya ya, pembeda di antara pesaing-pesaing yang lain gitu. Jadi dia punya kekuatan sumber daya, misalnya dia punya sumber daya manusia yang unggul, dia bisa menciptakan misalnya suatu proses kerja yang lebih efektif gitu, maka dapat menghasilkan suatu proses bisnis yang efisien dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah distinctive kompetensi gitu. Atau misalnya kita menciptakan sebuah atau kita mencari research and development gitu ya, menciptakan sebuah produk yang berbeda tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, itu kan akan menciptakan sebuah distinctive kompetensi. Nah, jadi itu akan menjadi kekuatan di dalam sebuah perusahaan kalau sumber daya atau proses bisnis internal kita itu bisa atau memiliki kemampuan yang menciptakan sebuah kompetensi yang menjadi pembeda kita di antara para pesaing. Nah, kalau kita bicara terkait dengan alat analisis gitu ya, untuk analisis lingkungan internal ini, itu ada 3 alat analisis. Yang pertama adalah analisis SWOT, kemudian yang kedua adalah analisis rantai nilai, kemudian yang ketiga adalah analisis RBV gitu. Nah, sekarang nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Apa sih analisis SWOT itu? Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar gitu ya. Apa sih analisis SWOT itu gitu. Jadi analisis SWOT ini dipopulerkan oleh Michael Porter gitu ya. Nah, ada 4 analisis gitu yang digunakan dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah S ini adalah strength, strength, atau langsung bahasa ininya aja ya, bahasa Indonesianya aja. Ini kekuatan. Apa sih kekuatan kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah W atau weakness. Weakness itu kelemahan. Kemudian yang O adalah opportunity atau peluang. Kemudian yang T adalah threats atau ancaman. Nah, jadi di dalam perusahaan itu pertama kita menganalisis dulu terkait dengan 4 hal ini. Apakah kekuatan kita, kemudian kelemahan kita, kemudian peluang kita, kemudian ancaman kita gitu ya. Contoh dari analisis terkait dengan kekuatan gitu. Yang pertama, hal yang bisnismu dapat lakukan dengan baik. Jadi apa yang bisa bisnismu lakukan dengan baik, itu akan menjadi kekuatan. Kemudian kualitas apa yang membedakan bisnismu dari kompetitor gitu. Kemudian yang ketiga, sumber daya internal yang mumpuni, misalnya staff yang oke gitu ya. Kemudian lokasi toko yang bagus. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita dalam menjalankan usaha kita gitu. Kemudian keunggulan teknis, seperti kalau misalnya kita punya teknologi yang lebih maju, lebih terkini dibandingkan dengan pesaing kita. Nah, itu bisa menjadi kekuatan kita. Jadi ini contoh-contoh contoh-contoh dari kekuatan yang bisa dimanfaatkan sebuah perusahaan untuk bersaing dengan pesaingnya gitu. Kemudian kalau terkait dengan kelemahan gitu, yang pertama, hal yang tidak dimiliki oleh bisnismu. Apa sih kira-kira yang tidak dimiliki oleh bisnismu dibandingkan dengan bisnis yang lain gitu ya, pesaingmu gitu. Kemudian aspek bisnismu yang lebih buruk dibandingkan kompetitor. Misalnya kita dalam aspek pengiriman itu mungkin kita lebih buruk, atau karena kan di dalam sebuah organisasi itu memang kan idealnya adalah semuanya baik ya, maksudnya semuanya itu bagus, tapi kan ada mungkin 1-2 yang kurang gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, itu yang kita harus analisis, apa sih kelemahan kita gitu. Kemudian yang ketiga, misalnya terkait dengan keterbatasan sumber daya, misalnya modal, kemudian
modal itu berarti terkait dengan skala gitu ya, ukuran perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian lokasi toko, misalnya lokasi perusahaan, kemudian jumlah staf. Nah itu kan juga kalau kurang, misalnya lokasinya nggak oke gitu kan, juga bisa menjadi kelemahan. Kemudian faktor unik penjualan yang belum cukup kuat, jadi kita belum memiliki kayak penciri dari produk kita gitu ya, yang bisa menjadi pembeda di antara para pesaingnya, itu juga menjadi kelemahan. Nah kemudian peluang, kita menganalisis kesempatan untuk mendapatkan target pasar yang belum terjamah. Jadi misalnya kita memperlebar target market dengan cara misalnya strategi marketing kita itu yang tadinya misalnya kita hanya fisik gitu ya, sekarang kita merambah pada dunia digital, tujuannya biar pangsa pasarnya bertambah gitu, itu bisa. Kemudian jumlah kompetitor yang masih sedikit di daerah sekitar kita, jadi misalnya produk yang kita jual itu mungkin nggak banyak dijual oleh orang-orang di sekitar kita, itu bisa menjadi peluang. Kemudian kebutuhan pasar baru terkait dengan produk yang kita jual, nah itu juga bisa menjadi peluang. Kemudian tenaga-tenaga kreatif muda yang berminat dengan industri kamu, jadi misalnya industri kita ini industri yang diminati gitu ya oleh para millennials gitu ya, itu bisa menjadi peluang. Nah kemudian ancaman, apa sih yang bisa menjadi ancaman dalam bisnis kita? Yang pertama itu pastinya adalah kompetitor. Nah apalagi kompetitor yang di sini sedang berkembang gitu. Kemudian yang kedua yang bisa menjadi ancaman adalah regulasi. Jadi aturan gitu ya. Kemudian misalnya aturan itu macam-macam ya. Bisa pajak itu aturan, kemudian bisa juga terkait dengan aturan lingkungan misalnya, atau aturan, banyak sekali lah aturan-aturan yang ada gitu ya, yang mungkin itu ketika dia berubah gitu ya, itu bisa menjadi ancaman di dalam usaha kita. Kemudian yang ketiga, image publik yang kurang baik terhadap bisnismu. Contohnya kemarin ada kasus yang ada CEO dari sebuah startup yang dia melakukan tindakan tidak terpuji itu ya, yang menodongkan pistol terhadap salah seorang pengendara motor. Nah itu kan juga menjadi ancaman terkait dengan image publik gitu. Maka akhirnya kan kemarin perusahaan itu kan dapat rating jelek tuh di App Store gitu ya, di Play Store dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, review buruk dari pelanggan. Nah makanya kalau misalnya teman-teman misalnya pesan di Shopee atau pesan di Tokopedia gitu ya, itu kan teman-teman bisa melihat kualitas atau kapabilitas dari seller itu kan biasanya dari review gitu ya. Nah maka kalau kita mau beli barang, biasanya kita lihat review-reviewnya dulu gitu. Nah oleh karena itu review itu menjadi hal yang penting gitu. Kalau misalnya pelanggan memberikan review buruk, maka itu bisa menjadi ancaman bagi kita, karena salah satu cara agar para pembeli, khususnya ini pembeli yang tidak bertemu secara fisik ya, itu melihat bagus atau tidaknya kualitas kita itu biasanya dari review gitu. Karena sekarang kan eranya sudah era seperti itu gitu. Jadi review yang buruk itu bisa menjadi ancaman kita. Nah, analisis seperti ini itu perlu kita lakukan gitu ya dalam bisnis kita, guna untuk melakukan atau mencari tahu mana sih yang bisa menjadi peluang kita gitu ya, untuk lebih bisa maju atau untuk bisa berkembang. Nah itu kita bisa melakukan analisis SWOT ini gitu. Nah, kegunaan dari analisis SWOT di sini yang pertama adalah dia bisa mengoptimalkan keunggulan bisnis kamu. Jadi dengan kamu bisa menganalisis kekuatan dari bisnis, maka kamu bisa mengoptimalkan kekuatan tadi gitu. Jadi tambah dioptimalkan lagi karena kamu sudah tahu nih, karena kamu melakukan analisis, kamu ngerti, oh keunggulanku tuh A B C D loh. Maka aku mengoptimalkan keunggulanku tadi guna untuk menjadi bahan bakar gitu ya istilahnya, untuk berjuang atau bersaing dengan para kompetitor. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis. Dengan kita tadi melihat opportunity gitu ya, kita melihat misalnya ada pangsa pasar baru, ada scope baru gitu ya, maka kita bisa mengidentifikasi ini ada peluang loh, ada peluang bisnis kita untuk lebih maju atau lebih membesarkan marketnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi dampak dari kelemahan bisnis. Dengan kita tahu
kelemahan kita, weakness kita gitu ya, maka kita bisa mengurangi dampak tersebut. Mungkin tidak bisa dihilangkan 100%, tapi paling enggak kita bisa mengurangi dampaknya. Misalnya kalau tadi ada contohnya misalnya keterbatasan sumber daya atau faktor unik penjualan yang belum cukup kuat gitu ya. Nah, maka kita bisa mengurangi dampak tersebut. Misalnya kita bisa, dengan kita tahu itu kan kita bisa jadi, oh berarti kita tuh belum unik nih, kita belum punya suatu pembeda, maka kita mungkin bisa kulik-kulik lagi, atau kita bisa melakukan riset lagi terkait dengan produk kita gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mengetahui ancaman bisnis lebih awal. Nah, ini penting juga. Kalau kita tahu ancaman itu dari awal, maka kita juga lebih punya apa ya istilah strategi sebelum terlambat gitu. Beda kalau misalnya kita nggak melakukan analisis, kemudian kita jalan aja, ternyata kita nggak tahu bahwa ternyata di depan itu ada ancaman gitu ya, maka kita nggak punya strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi kalau kita udah tahu dari awal, maka kita punya lebih siap lah istilahnya dalam menghadapi ancaman-ancaman bisnis tadi dengan menggunakan strategi-strategi yang bisa kita dapatkan atau bisa kita rumuskan di awal gitu, sehingga kita bisa bersaing jauh lebih lebih kuat gitu ya dibanding dengan para pesaing kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis rantai nilai gitu ya. Nah, analisis rantai nilai itu adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, analisis ini mengidentifikasi peluang penghematan biaya dan diferensiasi dalam siklus produksi di antara aktivitas yang terhubung pada akhirnya akan mempengaruhi laba dan membantu memahami sumber nilai organisasi. Gitu. Nah, perusahaan itu menciptakan nilai dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari sumber daya yang digunakan. Nah, semakin besar nilai yang diciptakan atau diberikan kepada pelanggan, maka semakin menguntungkan bagi kegiatan operasionalnya. Kenapa? Karena dia mampu membangun sebuah keunggulan yang kompetitif gitu. Dan dia juga bisa memahami bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai, kemudian mencari cara untuk menambah nilai dan lain sebagainya. Nah, gambaran dari analisis rantai nilai di sini ya. Jadi di sini dibedakan ada dua. Yang pertama ada aktivitas utama, kemudian ada aktivitas pendukung. Aktivitas utama ini meliputi yang pertama ada inbound logistik gitu ya. Itu semua proses yang berkaitan dengan proses logistik, yaitu penerimaan, kemudian penyimpanan, kemudian pendistribusian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian operasi gitu. Kegiatan operasi itu adalah kegiatan yang mengubah input menjadi sebuah output untuk dijual. Kemudian outbound logistik. Kalau tadi ini terkait dengan, kalau inbound itu berarti dari supplier ya ke kita, berarti kalau outbound ini dari kita ke customer gitu. Sama, meliputi pendistribusian, penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian ada marketing dan sales. Itu proses untuk menarik pelanggan agar tertarik membeli produk kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah service. Service itu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan nilai produk kita gitu. Nah, kalau support activity ini gitu ya, aktivitas ini mendukung kegiatan utama yang ini tadi, yang 5 tadi. Jadi ada kegiatan yang mendukung gitu. Apa saja? Ada procurement. Procurement itu berarti proses untuk mendapatkan sumber daya. Jadi kayak proses pembelian ke supplier itu namanya procurement. Kemudian teknologi development gitu ya. Kegiatan untuk mengelola, memproses informasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga aktivitas human resource. Jadi aktivitas terkait dengan seberapa baik perusahaan itu melakukan perekrutan, kemudian pelatihan kepada karyawan, kemudian memotivasi karyawan dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan sebuah sistem pendukung kegiatan operasional perusahaan. Contohnya misalnya akuntansi ya. Kemudian terkait dengan legal atau hukum itu masuknya di firm infrastruktur ini. Gitu. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah analisis RBV, gitu ya. Nah, analisis RBV ini atau konsep resource RBV itu resource based view, ya. Konsep ini memiliki peran yang penting bagi perusahaan, gitu, atau bagi manajemen strategik. Konsep tersebut menyatakan bahwa organisasi akan mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan apabila memiliki sumber daya yang bernilai, kemudian memiliki sumber daya yang unik, langka, dan sulit ditiru. Nah, resource based view ini menekankan pada faktor internal organisasi dan mengkritik pendekatan industrial organisasi yang menekankan pada faktor eksternal. Oke. Nah, RBV ini dapat menjadi sumber daya keunggulan bersaing berkelanjutan bila memenuhi kriteria tadi ya, bernilai, unik, langka, dan sulit ditiru. Nah, ini gambaran dari bentuk umum RBV gitu ya. Jadi di sini adalah secara internal ya. Yang di sini adalah secara eksternal. Apa yang faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan RBV? Yang pertama adalah economic environment atau lingkungan ekonomi, gitu. Apakah secara ekonomi itu perkembangan dari penggunaan komputer saat ini misalnya semakin, jadi intinya bagaimanakah lingkungan ekonomi di luar, gitu. Apakah misalnya seperti saat ini gitu ya, saat pandemi misalnya. Economic environment-nya mungkin belum nggak sebagus mungkin di 2 tahun yang lalu seperti itu. Nah, bagaimana cara perusahaan kita itu untuk beradaptasi atau menggunakan strategi-strategi yang dapat beradaptasi terkait dengan economic environment tadi. Kemudian yang kedua, market requirement atau permintaan dari pasar, gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi kan, tapi kan itu dari luar, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kompetitor atau kompetitor bisnis kita dengan banyaknya pesaing gitu misalnya ya, maka kita harus bisa melakukan strategi-strategi terkait dengan kita menunjukkan keunikan kita gitu ya, kita menunjukkan nilai kita dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau dari faktor internal gitu ya, yang pertama adalah stakeholder demands gitu, atau permintaan dari pemangku kepentingan atau stakeholder gitu ya. Di sini bagaimana gitu, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah resources atau sumber daya. Sumber daya itu bisa dana, kemudian bisa juga human-nya gitu ya, bisa juga terkait dengan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Nah, kemudian tujuan dari hasil akhirnya dari penerapan dari RBV ini adalah apakah operasional kita tuh excellence gitu ya, sudah bagus gitu, excellent. Kemudian customer intimacy, bagaimana keintiman kita dengan customer gitu, apakah semakin intim atau semakin dekat kita dengan customer, maka produk kita itu berarti semakin familiar, berarti semakin banyak digunakan. Kemudian bagaimana produk leadership kita di masyarakat itu seperti apa. Nah, ini dipengaruhi oleh externally driven tadi dan internally driven yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, secara singkat penjelasan terkait dengan analisis lingkungan internal dalam manajemen strategik yang harus kita lakukan di dalam sebuah organisasi. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca di literatur, kemudian teman-teman juga bisa melihat di PPT video yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang sedang bertugas. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.